Egy Sujana, Tifa Rismon, dan si Panji Butut tidak lebih dari para pecundang. Kenapa? Mereka tidak ada yang berani datang ke Solo dan berhadapan langsung dengan Pak Jokowi. Hanya menyuruh para aki-aki seperti Amin Rais, satu lagi tuh aki-aki siapa itu? Badilah. Saya tidak kenal namanya. Juga sama nenek-nenek yang selalu berkoar-koar begitu semangat ya meneriakan ijazah Pak Jokowi. Tapi Tarwiyah. ketika berhadapan langsung dengan Pak Jokowi, mereka itu seperti ayam sayur. Oke, teman-teman mungkin menebak, apakah Sujana nggak ke Solo karena ditahan? Memang enggak. Dari awal tuh ya, Roy Suryo ngomong, saya sama Egy Sujana nggak akan ke Solo, akan kembali ke Jakarta. Ingat itu ya. Planningnya memang Egy Sujana tuh nggak ikut ke Solo, karena dia tahu ada Hercules di situ. Jiwa-jiwa Egy Sujana ini, kalau ketemu sama Hercules takut ciut. Karena memang ala-ala preman kan Egy Sujana ini kan guys. Cara dia berdakwah, ya. Cara dia menyampaikan pendapat hukumnya dia, gaya-gaya preman. Nah, hadapi itu, the real preman. Ciut guys ke Solo. Ternyata saat dia ciut untuk ke Solo dan memilih balik ke Jakarta, eng ing eng. Eng ing eng. Eng ing eng. Oke. Dan kita tahunya lewat pendukung mereka guys ya. Pendukung pendemo ijazah palsu Jokowi. Dua orang ini guys, dengarkan ini. Ibu-ibu sekalian, sebangsa dan setanah air, rekan-rekan TPUA yang telah berjuang selama hampir 3 hari ini ya dalam perjalanan menuju ke Yogyakarta, dilanjutkan ke Solo, dan hari ini kita akan segera kembali setelah menunaikan tugas mulia insya Allah ya. Dan kita mengetahui dalam kegiatan ini ketua kita, presiden kita, Profesor Dr. ya Egy Sujana Masal SHMSI tidak bisa mengawal, membersamai dan ada bersama-sama dengan kita. Perhatikan jabatannya, presiden. Presiden aki-aki. Ini tentu saja sudah kami sampaikan secara jelas bahwa bagian dari resiko profesi ya. Perlu diketahui bahwa beliau tidak bisa membersamai dikarenakan hari yang sama di mana harus berangkat beliau mendapatkan panggilan ya. Panggilan itu Anda mengerti dengan yang saya maksudkan. Nah, oleh karena itu alhamdulillah pada hari ini setelah kita berhasil menyelesaikan tugas kita dan di mana hari ini kita bertemu dengan mantan Presiden Republik Indonesia yang kedua yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo berdasarkan ijazah yang dia kuasai pada hari ini yang menurut dia adalah asli ya, dan kita mempertanyakan itu dan kita yakini itu adalah palsu. Maka seiring itu Bapak Profesor Dr. Egy Sujana Masal SHMSI alhamdulillah telah dibebaskan ya, dalam artian tidak saya sebutkan bebaskan ya Bang Damai ya, dibebaskan ya. Memang kita ini gara-gara kondisi ya aparat yang seperti ini membuat kita terlalu hati-hati untuk berbicara, tapi bisa pastikan beliau baru saja dibebaskan ya. Wis, dibebaskan lagi. Coba denger lagi nih guys, orang kedua dari mereka ya. Cerita Rif, abang dipanggil Rif, kemungkinan abang ditahan. Baca, tapi ini dari kasus lain ini benar bang. Ini dibantah dan kasus lain sama dengan kasus di KPK. Dan akhirnya jadi pertimbangan kamu gimana Rif? Saya bilang abang nggak usah berangkat. Saya tanggung jawab masalah ini bang. Saya bilang gitu kan. Ya, saya cerita masalah malam itu. Memang ada orang telepon saya jam 12 malam. Dia mau kasih 300 juta. Jangan berangkat ke Solo. Ya kan, saya masih merenung di kamar sebelah. Jam 1 saya dikabarin lagi. Saya bilang nggak bisa pak. Ini sudah isu nasional. Tidak bisa saya bilang gitu kan. Kita harus tetap berangkat. Ini saya ngomong jujur sekarang ya. Karena kita sudah pernah sangat pilih berhasil. Terus jam 1 saya ditelepon lagi. Bang, Bapak tambah 50. Saya bilang tidak bisa. Gitu kan. Saya terus karena saya kamar sama Bang Egy connecting. Saya buka kamar kan saya biasa bawa di hotel sama Bang Egy selalu saya connecting karena Bang Egy selalu minta tidur sendiri. Jadi saya untuk menjaga Bang Egy karena Bang Egy kan kita tahu masih minum obat sampai sekarang. Saya selalu jaga Bang Egy, lihat jam 1 saya coba buka kamar Bang Egy lagi sholat. Saya tunggu saya masuk kamarnya, saya duduk. Selesai sholat, saya Bang Bang Egy saya cerita begini. Terus kamu bagaimana sih? Bang, saya terima Bang, dipeluk saya juga. Dia nangis, bukan? Dia nangis, aduh, bilang ini abang kalau begini nih takut drop. Sahabat dia.
Apa nih? Dipeluk, nangis, peluk, kalian ciuman berdua kah? Ciuman? Egi tiba-tiba bernarasikan bahwa dia dikasih 300 juta. Kenapa kalian dengan angka 3 kenapa? Kemarin kalian bilang akan hadir 3 juta jiwa. 3 itu. Sekarang menuju ke Solo, Egi memframing bahwasanya dia disuap 300 juta tapi nggak boleh pergi ke Solo. Ya buktinya kau nggak pergi ke Solo, berarti kau ambil uang itu kan? Segitu hargamu Gi, ya lagi Gi, aduh Tuhan. Segitu tuh ternyata guys harganya si Egi loh. Presiden dikhianati yang lainnya kan. Yang lain ya di framing ya. Mereka ini nggak punya uang lagi ya, tapi dibilang, hey kita puasa ya. Wis, narasinya bagus kan? Kita puasa hari ini ke Solo ya guys. Padahal alasannya adalah uang mereka udah habis, uang panitianya untuk ngasih uang makan. Tapi alasannya adalah kita puasa guys ya, karena nanti Jokowi akan ngasih makanan yang diguna-guna. Intinya apa? Itu adalah alasan dalam istilah bokek. Lagi bokek. Gila aja, ke Jogja tuh berapa ongkosnya? Sewa bus sedemikian. Tiba-tiba di Jogja jong. Mau ke Solo. Pas mau ke Solo itu butuh lagi suntikan dana. Nggak keluar-keluar. Nggak keluar-keluar. Makanya si Egi mengeluarkan narasi seperti ini. Tapi guys ya, apakah yang dibilang Egi akan bebas? Ya bisa bebas. Ingat kata saya tadi. Itu di kasus yang lain, beda kasus, beda case. Tapi ingat, ya, aku akan tampilkan dosa-dosanya Egi yang menurut aku sudah kena bisa untuk dipidanain. Nah, itu dia. Termasuk tuh si Otto tuh, man sampai hari ini nggak berani jawab tantangan saya. Di pengadilan bilang ada ijazah Jokowi. Semua dengar, betul Bu Ria? Betul. Dan masyarakat belum paham bahwa ijazah Jokowi itu tidak cuma UGM, SD, SMP, SMA, itu semuanya nggak ada catatannya. Oke, dialah presiden yang terus bagaimana menggugat ijazah Jokowi dari SD, SMP, SMA sampai di tingkat kejuruan. Universitas maksudnya. Oke? Dengar nih guys ya. Inilah celah untuk mempidanakan si Egi. Kenapa dia dipanggil Mulyono? Karena yang punya ijazah fotonya yang dipakai Jokowi itu fotonya Hari Mulyono, adik iparnya, yang istrinya sekarang dikawinin sama Usman, ketua MK. Itu asal Mulyono itu dari situ, saya yang bongkar itu. Pak Prabowo yang terhormat, saya justru kasih jalan keluar, kondisionalkanlah dengan ijazah palsunya ini, karena ini bukan peristiwa politik. Ini itu kan, ijazah palsu. Sempet aja keluar kata-kata itu, kena. Kedepannya kena, makanya ini akan dibidik. Barang siapa yang mengatakan ijazah Jokowi ijazah palsu, fix kena dia. Peristiwa hukum. Jokowi harus terbongkar ini, karena memang nggak punya, makanya dia dipanggil si Mulyono gitu loh. Kenapa dia dipanggil Mulyono? Karena yang punya ijazah fotonya yang dipakai Jokowi itu fotonya Hari Mulyono, adik iparnya, yang istrinya sekarang dikawinin sama Usman. Lihat tuduhannya guys. Ketua MK. Itu asal Mulyono itu dari situ. Dan orang kaum pekok goblok akan seperti itu. Itu kaum goblok gitu. Tuh saya yang bongkar itu. Bambang Tri kalau mau jujur, yang bongkar sama Gus Nur lewat podcastnya itu. Saya diminta advokatnya, jabanin sampai sekarang nih, 2 tahun lebih saya bela dia. Itu dia. Dia presiden, 2 tahun dia berjuang, ya, dalam hal pembuktian ijazah Jokowi adalah palsu, tapi 2 tahun ini gagal. Kenapa 2 tahun ini gagal? Ingat, dia adalah advokatnya. Ya, saat dia menuduh, berarti dia sebagai advokatnya 2 orang itu yang ditahan itu harus menyiapkan bukti-bukti dong. Bagaimana yang dituduhkan? Ya, bahwa itu adalah ijazahnya Mulyono, mukanya Mulyono.
di pengadilan, dia nggak bisa membuktikan. Baru si kaum yang pekok goblok itu, oh, nah kaum inilah yang dibawa mereka ke Jogja, dibawa mereka ke Solo. Dan mereka berseru, oh begitu ya presiden kami, ayo kita geruduk Solo, ayo kita geruduk UGM. Kaum pekok. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Nah, teman-teman, kita sudah menyaksikan bagaimana Egy Sujana tersandung kasus ya terkait tuduhannya, fitnahannya kepada mantan Presiden Joko Widodo, yaitu dia menuduh bahwa eh, Pak mantan Presiden Joko Widodo itu memiliki ijazah palsu dan itu dari kemarin itu sudah diteriak-teriakan, sudah diserukan teman-temannya oleh kelompok-kelompok mereka. Nah, teman-teman, Egy Sujana ini bukan hanya memprovokasi umat untuk menghajar atau menyerang Pak Presiden mantan Presiden Joko Widodo, tetapi juga dia merupakan provokator atau pemecah belah umat beragama yang dimana kemarin di debat itu teman-teman ya dia mencoba mengutip ayat kitab sucinya untuk membenarkan pendapatnya, idenya bahwa Kristen harus diusir dari negeri ini atau dibubarkan karena Kristen itu tidak sesuai dengan sila pertama ajarannya karena memiliki 3 Tuhan. Nah, itu yang diserukannya dari dulu sampai sekarang dan ini orang juga sudah pernah kasus teman-teman, sudah pernah ditangkap, sudah pernah dipenjarakan, sudah pernah diadili, tapi dia tidak pernah kapok-kapok. Nah teman-teman, bahkan pengikutnya itu seperti yang kita saksikan tadi, mereka menyebutnya sebagai presiden mereka. Nah ini harus segera dituntaskan Egy Sujana ini ya, artinya dalam hal dituntaskan, dihentikan caranya itu untuk memprovokasi umat kelompok-kelompoknya supaya jangan ini menjadi racun dalam negeri kita untuk membuat kekacauan, untuk menyerang agama atau golongan tertentu, apalagi mantan Presiden Joko Widodo. Dan kiranya ini aparat penegak hukum ini segera diamankan, diproses secara hukum Egy Sujana ini. Dan karena dia itu yang selalu menyuarakan untuk agama-agama lain selain Islam itu harus dibubarkan. Nah teman-teman, itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua dan kiranya dia segera bertobat ya, itu yang menjadi harapan kita untuk tidak memprovokasi umat lagi. Demikian yang saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.